bagaimana kita bisa mencapai derajat takwa itu sendiri. Nah, ini yang penting bagi kita. Apa cara strategi agar kita mampu mencapai derajat muttaqin itu sendiri? Setidaknya ada 5M ya. M yang pertama adalah muhasabah. Allah memerintahkan kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullah ittaqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Ya. Allah memerintahkan kita disapa sebagai orang yang beriman, bertakwalah dan lihatlah apa yang telah lalu untuk kehidupan yang akan datang. Jadi kita sebagai orang yang beriman, untuk mencapai derajat takwa itu kita selalu melakukan apa yang disebut dengan muhasabah atau evaluasi. Hasibu qabla an tuhasabu, evaluasilah dirimu sebelum dievaluasi. Oleh karena itu, kita selama masih diberi Allah umur di dunia ini, maka sudah seharusnya kita selalu melakukan evaluasi diri. Jangan-jangan umur yang Allah berikan pada kita itu lebih banyak maksiatnya daripada baiknya. Sehingga kalau demikian adanya, maka sudah seharusnya kita mempercepat untuk bertobat, untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Sehari 24 jam itu kita hitung mana antara ketaatan dan mana antara kemaksiatan yang kita lakukan. Nah, itu penting sebelum kita kemudian dievaluasi di yaumul hisab. Jadi perintah Allah, lihatlah apa yang telah lalu untuk yang akan datang, yaitu untuk kehidupan hari esok di akhirat. Sebelum waktunya kita terlambat dipanggil oleh Allah, maka kita di dunia ini, apalagi di bulan Ramadan ini, mari kita mengoptimalkan umur yang Allah berikan kepada kita. Selagi kita masih hidup, selagi kita masih sempat, kita masih sehat. Banyak saudara kita yang terbaring di rumah sakit ingin merasakan seperti kita di masjid ini, tapi tidak bisa. Ada saudara kita karena kesibukan kerja menjadi penjaga, menjadi security, menjadi demi untuk menyangga kelangsungan hidup. Seharusnya dia ingin sekali berjamaah, tapi karena tuntutan pekerjaan yang itu juga wajib, tidak bisa. Oleh karena itu, kita patut bersyukur yang masih punya umur, kesempatan, kesehatan, dan lain sebagainya. M yang kedua adalah muahadah. Muahadah ini adalah kita selalu ingat janji kita kepada Allah. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Bukanlah aku itu Tuhanmu. Benar, wahai Allah. Jadi kita sudah mempunyai perjanjian primordial. Dan setiap sholat juga kita baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamulah engkau aku menyembah, dan kepadamulah kami mohon pertolongan. Jadi perjanjian inilah yang akan menjadikan kita selalu ta'aluk, ya. Ta'aluk itu bahasa Jawanya gumandul, selalu bergantung kepada Allah dan bukan pada yang lain. Oleh karena itu, karena perjanjian inilah kita sudah seharusnya menggantungkan nasib kita, kehidupan kita, dan seterusnya itu hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Kita akhir-akhir ini membaca berita yang sangat tragis, yang sangat menyedihkan. Misalnya di Malang itu ada yang satu keluarga itu bunuh diri dengan minum obat nyamuk. Ditelusur karena penyebabnya adalah terlilit hutang. Nah, disinilah kadang kita menjadi sangat prihatin bagaimana sikap tawakal, sikap pasrah kepada Allah itu menjadi sangat mahal. Oleh karena itu, menjadi penting bagi kita untuk selalu DPDP, selalu kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
agar kita tidak terjebak pada apa yang disebut dengan waswasatus syaiton, ya, bisikan-bisikan setan yang menyesatkan, yang kemudian terjerumus pada kemaksiatan dan sebagainya. Ketiga, yang ketiga adalah mujahadah. Jadi untuk mencapai derajat takwa kita perlu mujahadah. Mujahadah itu sungguh-sungguh. Sebagaimana Allah firmankan, walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami pasti akan kami tunjukkan jalan-jalan kami. Nah, disitulah pentingnya kita mujahadah, bersungguh-sungguh dalam mencapai jalan Allah. Kita tidak boleh, bahasa Jawanya, lidah-lidi, tidak serius. Oleh karena itu, kesungguhan inilah yang kemudian akan menjadi benteng kita untuk bisa terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh Allah, dan kita dengan sabar bisa melaksanakan perintah-perintahnya. Kemudian M yang keempat untuk mencapai derajat takwa itu adalah muraqabah. Muraqabah itu adalah perasaan dan situasi di mana kita merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana dalam diri kita itu merasa kita selalu diawasi, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Wa bisaital hasanata tamhuha, dan iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, niscaya perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan buruk yang kita lakukan. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan berakhlaklah kalian dengan akhlak yang baik di antara manusia. Nah, disinilah perasaan kita selalu diawasi, selalu dilihat oleh Allah akan menjadikan diri kita itu selalu menghadirkan Allah dalam semua kehidupan, sehingga kita takut untuk melaksanakan kemaksiatan, kita takut melaksanakan pelanggaran dan lain sebagainya, karena kita akan selalu diawasi oleh Allah. Dan itu nanti akan ditunjukkan oleh Allah ketika yaumul hisab. Dan yang M yang kelima, yang terakhir adalah muaqabah. Muaqabah ini adalah salah satu cara kita menghukum diri sendiri. Dulu pernah terjadi salah seorang sahabat, ya, karena saking asiknya di kebun kurma sampai kemudian sahabat tadi terlena, tidak pergi bergegas melaksanakan jamaah sholat asar. Maka kemudian dia menghukum dirinya dengan menghibahkan kebun kurma tersebut sebagai bentuk penghukuman terhadap dirinya atas kelalaian perintah Allah. Nah, itu cara bagaimana kita bisa ketika lalai, lengah dan lain sebagainya, kita membentuk hukuman untuk diri kita sendiri sebelum kita dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah bagian dari latihan untuk mencapai derajat mutakin sebagai wasilah dengan cara kita berpuasa pada bulan Ramadan ini.